Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kekeringan meluas, belasan desa di 6 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat mulai mengalami krisis air bersih. Kita menuju lokasi. Jalur pendakian menuju Gunung Rinjani ditutup sementara hingga 10 Agustus untuk perbaikan jalur yang rusak. Puluhan layangan kreasi hiasi langit Kota Mataram dalam ajang festival olahraga rekreasi masyarakat nasional ke-8. Dua pemuda berinisial MM 31 tahun dan ISP 27 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumah MM di Dusun Batu Rimpang Timur, Desa Badrain, Kecamatan Narmada, diduga saat menunggu pembeli. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 20 paket hemat narkotika seberat 5,82 gram sabu-sabu, ponsel, timbangan, dan uang tunai Rp900.000 sebagai barang bukti. Keduanya diringkus atas laporan masyarakat yang kerap melihat mereka bertransaksi narkotika di rumahnya. Sehari-hari keduanya berprofesi sebagai tukang las yang juga berbisnis narkotika. Dari informasi yang kami dapat sebelumnya bahwa ada seorang laki-laki yang beralamat di Dusun Batu Rimpang Timur, rumahnya kerap dijadikan tempat transaksi dan juga penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan penggerebekan dan benar saja dari hasil penggeledahan kami menemukan 20 poket sabu-sabu siap edar. Tersangka mengaku mendapat keuntungan Rp700.000 dari menjual 1 gram sabu-sabu. Berapa dapat dari Arif kemarin? 30 klip. 30 klip. Oh, banyak channelnya di 30 klip. Berapa keuntungan? Berapa keuntungan yang sudah diperoleh kemarin itu? Kan dijual. Ya. Di Polda? Dapat uang berapa? 700 ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda bernama Eka Saputra, 19 tahun, diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Narmada karena diduga menjambret seorang pemotor di jalan raya Desa Dasantereng. Tersangka yang beraksi bersama rekannya memepet korban kemudian merampas tas korban dengan memotong talinya menggunakan silet cutter. Polisi menangkap korban di rumahnya di Desa Montong Are kurang dari 24 jam dari hasil pelacakan plat motornya. Dari tersangka, polisi menyita tas berisi 2 unit ponsel, sebuah silet cutter, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Untuk kronologisnya, korban pulang sehabis bekerja pada pukul 23.30, kemudian melintas di Jalan Ahmad Yani. Korban mengaku diikuti mulai dari Mandalika, kemudian pada saat sampai di Desa Dasantereng, kemudian pelaku memepet korban dan memotong tali tasnya. Korban ini perempuan? Perempuan, warga kita juga dari Tanah Tepong sini. Sempat jatuh? Ya, sempat jatuh atau diambil barangnya? Tidak. Jadi pada saat tasnya diambil, pelaku sempat berteriak, kemudian mungkin pelaku kabur, belok kanan ke arah Desa Lembuak, kemudian ada patroli, kemudian sempat kejar-kejaran juga. Tersangka mengaku baru pertama kali ikut menjambret bersama rekannya berinisial S yang kini masih buron. Tujuannya untuk
Kan udah kalau dijual kan untuk Dijual? ya sehari-hari lah. Ya, Dijual terus di uangnya mau dipakai untuk kebutuhan. ya Emang udah sering situ lakuin jamret? enggak pernah. Itu tumben ini? Ya kemarin. Ya. Berapa kali sudah? Ini kemarin. Terus setiap hari sudah berapa kali? Mungkin dia sering, saya nggak tahu berapa ya. Dia sering kalau dia saya lagi pusing kemarin belajar. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Seorang pemuda bernama Hana asal Kelurahan Pagesangan Barat diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga membobol kios milik PKL di wilayah Karangpule, Kecamatan Skarbela. Tersangka ditangkap di pinggir jalan Majapahit, Kelurahan Taman Sari usai menjual hasil curiannya. Dari tangannya, polisi menyita kompor alat pemanggang sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas laporan pedagang yang kehilangan alat memasak dan perabotan yang disimpan dalam kiosnya hingga merugi hingga jutaan rupiah. Modus operandi mengambil barang-barang di sebuah lapak PKL, pedagang kaki lima di Karangpule, dan barang-barang tersebut yang diambil berupa kompor gas, kompor panggangan, kemudian tabung gas, termos, dan lain sebagainya, alat-alat yang ada di PKL tersebut. Tersangka mengaku nekat mencuri untuk modal berjudi dan membeli miras. Berapa dijual barang ini? 650 650. ya. Terus uangnya untuk judi. Ya, Terus selain itu sisanya pakai belanja. pakai belanja. Ya, Belanja apa? beli makan. Atas ulahnya, pemuda 26 tahun itu dijerat Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.